dalam gemerlap sejarah Nusantara. Legenda kerajaan Majapahit tak pernah pudar. Di antara riwayatnya, Candi Sumber Tetek berdiri megah, mengundang para pelancong untuk merenung dalam pesona kebesaran masa lalu. Tersembunyi di hutan, hanya sebuah monumen bersejarah, tetapi juga sebuah petualangan spiritual yang mengungkap misteri dan keajaiban zaman dulu. Gugah rasa ingin tahu para pengunjung tentang masa keemasan yang pernah ada. Tiap hari, candi ini menjadi saksi bisu bagi ritual dan tradisi lokal yang tak lekang oleh waktu. Dalam ritual ngalap berkah, para pengunjung berkumpul untuk merayakan hubungan spiritual dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sementara larangan-larangan tertentu menambah aura magis yang menyelubungi tempat ini. Bagi pengunjung yang berani menyelami keajaiban sejarah, perjalanan menuju Candi Sumber Tetek menjadi sebuah petualangan yang tak terlupakan. Melalui desa-desa yang indah di sekitarnya, pengunjung dapat merasakan kedamaian alam dan kehidupan yang mengalir dengan alami, dan ketika tiba di destinasi, keindahan candi yang megah akan menghamparkan sejarah yang tak terlupakan di hadapan mata mereka. Dengan mengarungi jejak keajaiban Candi Sumber Tetek, setiap pengunjung diharapkan dapat merasakan kebesaran sejarah dan keajaiban alam yang tak terlupakan. Di tengah gemerlapnya hutan Jawa Timur, candi ini tetap bersinar, menjadi penanda kebesaran masa lalu yang takkan pernah pudar. Candi Belahan atau juga disebut Candi Sumber Tetek di Jawa Timur merupakan salah satu peninggalan sejarah masa lalu yang sangat unik. Salah satu keunikan Candi Belahan ini adalah adanya sumber mata air yang keluar dari payudara salah satu arca. Candi ini di kaki Gunung Penanggungan dan merupakan salah satu situs sejarah, tepatnya Patirtan atau sumber mata air yang dibangun pada tahun 1009 Masehi atau pada abad ke-11 masa kerajaan Kahuripan. Candi Belahan atau Candi Sumber Tetek ini terletak di Dusun Belahan, Desa Wonosono, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Tepatnya sekitar 40 km dari kota Pasuruan. Persis di belakang saya ini ya, ini adalah Patirtan Sumber Tetek. Ini adalah perwujudan daripada Prabu Airlangga. Konon menurut warga setempat, air dari sumber tetek ini dipercaya memiliki khasiat tertentu, seperti bisa menjadikan awet muda dan kesembuhan terhadap segala penyakit-penyakit. Sosok penunggu kawasan ini dipercaya menjaga kelestarian situs Patirtan Sumber Tetek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di sebuah patirtan yang berada di Dusun Belahan, Desa Wonosono, Kecamatan Gempol, teman-teman. Candi Belahan ini merupakan salah satu dari 80 bangunan candi kecil yang ditemukan di seputaran Gunung Penanggungan, terletak pada ketinggian 700 meter di atas permukaan air laut. Bahkan candi ini merupakan salah satu candi yang belum pernah dibongkar sama sekali. Kali ini saya berada di Dusun Belahan, Desa Wonosono, Kecamatan Gempol. Dan pada momen kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri sebuah situs tua pada masa kerajaan Kahuripan abad ke-11. Di situs Patirtan Sumber Tetek ini berada di kaki Gunung Penanggungan. Di sini terdapat dua patung, dan ini adalah perwujudan daripada istri daripada Prabu Airlangga.
Candi Belahan ini merupakan candi yang sangat unik dan mempesona karena terdapat dua patung, yakni Dewi Sri dan Dewi Laksmi. Dan salah satu patung yang berdiri itu, yaitu patung Dewi Laksmi, mengalir air melalui tetek atau beberapa payudara yang ditampung pada sebuah kolam berukuran kurang lebih 6 kali 4 meter. Kedua patung ini merupakan lambang kesuburan dan kemakmuran. Pada posisi patung tersebut berdiri berdampingan melatar belakangi dinding yang terbuat dari batu bata. Serta dihiasi dengan relief yang menggambarkan Wisnu menunggang Garuda setinggi sekitar 3 meter. Air yang keluar dari patung tersebut mengalir sepanjang tahun. Bahkan di musim kemarau sekalipun, candi ini merupakan salah satu sekitar 80 bangunan candi kecil yang ada di seputaran Gunung Penanggungan. Terletak pada sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Bahkan candi ini merupakan salah satu candi yang belum pernah dibongkar. Konon menurut warga setempat, air tersebut dipercaya memiliki khasiat tertentu seperti bisa menjadikan awet muda dan kesembuhan terhadap segala penyakit. Konon pada masa penjajahan Belanda, banyak sekali patung-patung di sini dibawa ke negeri Belanda. Ada upaya untuk mengangkat salah satu ornamen candi, tetapi tidak ada satu orang pun yang mampu mengangkatnya hingga upaya pengangkatan tersebut gagal dan keaslian situs sumber titik ini tetap terjaga sampai saat ini. Menurut situs yang ada di sekitarnya, hadirnya Candi Sumber Tetek didahului oleh hadirnya Candi Patirtan Jolotundo. Candi Patirtan Jolotundo merupakan situs kuno yang didirikan oleh Sang Ratu Maruhani Sri Dharmodayana Warmadewa, seorang raja penguasa Bali dari Wangsa Warmadewa yang lebih dikenal sebagai Udayana. Candi Patirtan Jolotundo berada di lokasi Gunung Bekel, Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Udayana mendirikan Patirtan Jolotundo ketika permaisurinya Mahendrata Putri Sri Makuta Wangsawardhana dari Kerajaan Medang melahirkan Air Langga pada 997 Masehi. Ketika Air Langga telah dewasa dan kemudian menjadi raja, ia kemudian mendirikan sebuah sumber tetek sebagai lokasi pemandian bagi para permaisuri dan juga selir-selirnya. Kisah sejarah inilah yang menjadi alasan bahwa walaupun kini kedua situs tersebut berada di kabupaten yang berbeda, tapi masih sama-sama berada di kawasan Gunung Penanggungan. Candi Patirtan Jolotundo di sebelah selatan, sementara Candi Sumber Tetek berada di lereng utaranya. Di dalam kompleks Candi Sumber Tetek, kamu akan menemukan sebuah patung wanita
yakni Dewi Laksmi dan Dewi Sri, yang dipahat menggunakan batu andesit. Kedua patung ini ditempatkan bersampingan dan menempel pada dinding batu bata. Karenanya, jangan heran jika banyak pengunjung yang datang ke tempat ini untuk mandi, membasuh wajah, hingga minum dari sumber air tersebut, dan sebelum pulang mereka bahkan mengisi wadah yang sebelumnya telah dibiarkan ke rumah masing-masing. Selain dikenal sebagai tempat pemandian, Candi Sumber Tetek juga diyakini menjadi lokasi pertapaan Prabu Airlangga. Masyarakat sekitar juga percaya bahwa Airlangga merupakan perwujudan Dewa Wisnu, karena ia merupakan salah satu pengikut Dewa Wisnu yang setia dan semasa hidup dikenal taat dalam menjalankan ajaran Dewa Wisnu. Salah satu buktinya adalah keberadaan arca Dewa Wisnu yang digambarkan menurut rupa Airlangga yang tengah mengendarai Garuda di dalam kompleks candi ini. Namun, kini kamu tidak dapat menemukan arca prasasti tersebut karena telah dipindahkan ke Museum Trowulan Mojokerto. Menurut cerita dari masyarakat sekitar, Candi Sumber Tetek juga terdapat patung Wisnu menunggangi burung Garuda, merupakan perwujudan Airlangga. Situs kuno yang telah berusia lebih dari 1000 tahun sejauh ini belum pernah disentuh proyek pemugaran, sehingga masih membawa bentuk aslinya dan keotentikannya. Untuk menuju Candi Belahan, perjalanannya tidak terlalu mudah, melewati jalan desa yang berliku-liku dan terjal. Menurut sejarah, semasa kedinastian di Indonesia, Candi Belahan merupakan cagar budaya peninggalan kerajaan Airlangga yang termasyhur di Jawa Timur. Candi ini dibangun sebagai patirtan tempat pertapaan Prabu Airlangga beserta kedua permaisurinya, yaitu Dewi Laksmi dan Dewi Sri. Awalnya pada Candi Belahan terdapat arca yang diyakini sebagai arca Prabu Airlangga yang berwujud Dewa Wisnu dengan 4 tangan, yaitu tangan kiri bagian belakang memegang sangka, sedangkan tangan kanan belakang memegang cakra, semacam senjata berupa roda bergerigi yang dapat mengakhiri segala kehidupan. Sementara kedua tangan yang lain membentuk sifat mudra tulus bersemedi. Namun arca tersebut telah lama runtuh dan hanya meninggalkan relungnya saja. Tepat di bawah arca Prabu Airlangga terdapat 2 arca unik yang menggambarkan 2 permaisuri, Dewi Laksmi dan Dewi Sri. Keunikan kedua arca tersebut terletak pada sumber mata air yang keluar dari payudara. Mata air dari payudara ini merupakan simbol Amarta, air yang mampu memberikan kekuatan penyembuhan bagi yang minum airnya, dapat memberikan khasiat awet muda, bisa untuk berbagai penyakit. Meski Jawa Timur dilanda musim kemarau berkepanjangan, air dari patirtan Belahan ini tetap mengalir dan jatuh ke kolam. Candi Belahan merupakan salah satu peninggalan
masa kedinastian di Indonesia yang merepresentasikan tingginya nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat Nusantara. Kelayakan ini sudah sepatutnya dijaga dan dilestarikan sebagai aset yang tak ternilai harganya. Kerajaan Kahuripan didirikan oleh Raja Airlangga pada 1019 Masehi sebagai kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur atau Kerajaan Medang. Ibu kota kerajaannya terletak di Kahuripan, dekat lembah Gunung Penanggungan di sekitar Sidoarjo sekarang. Kerajaan ini berumur sangat pendek dan Raja Airlangga menjadi satu-satunya penguasa yang pernah memerintah. Kendati demikian, Kerajaan Kahuripan tidak runtuh karena serangan musuh pada 1045. Raja Airlangga memutuskan turun tahtanya dan membagi kerajaannya untuk menghindari perang saudara. Sejarah berdirinya Kerajaan Kahuripan dapat ditelusuri dari peristiwa runtuhnya Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur atau Kerajaan Medang. Baik teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih. Saya Adi Aja, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.